Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi menciptakan sekolah berkarakter dengan dosen pengampu Bapak Nanda William, Magister Pendidikan. Dengan anggota saya Klorinda Regina Wihyadari dengan NPM 20862060004. Saya Tiara Payunia dengan NPM 2086206077. Saya Novita Sari dengan nomor NPM 20862060078. saya Selviana Nida Usilmi dengan NPM 2086206083. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu membangun sekolah demokratis. Impian dalam sebuah pendidikan berkualitas hanya dapat diwujudkan dalam demokrasi pendidikan, dan demokrasi pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Namun, kenyataannya kehidupan yang demokratis masih lebih ke keinginan daripada kenyataan. Konsep sistem pendidikan yang demokratis terkait dengan bagaimana pendidikan tersebut disiapkan, dirancang, dan dikembangkan sehingga memungkinkan terwujudnya ciri-ciri atau nilai-nilai demokrasi yang bersifat umum dalam arti mengemas sistem pendidikan dengan seluruh komponen yaitu kurikulum, materi, pendidikan, sarana dan prasarana, lingkungan, siswa, guru, dan tenaga pendidikan yang lain, serta proses pendidikannya. Bisa juga bersifat secara khusus, yaitu pengemasan komponen-komponen tertentu dari sistem pendidikan tersebut, misalnya bagaimana kurikulum atau bahan pelajaran atau proses belajar mengajar dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan dan memungkinkan terbentuknya nilai-nilai demokrasi. Dalam mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis di Indonesia perlu memperhatikan 7 prinsip prosedur demokratis. Dalam sistem pendidikan yang demokratis perlu diperjelas secara besar pada tingkat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia atau tingkat kecil di lingkungan sekolah atau kelas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem pendidikan yang demokratis sebagaimana yang dinyatakan Sudirman, yaitu 1. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi sekolah atau daerah tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat tanpa harus kehilangan orientasi nasional dan global. Yang kedua, tidak ada keharusan bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk menggunakan bahan belajar tertentu. Idealnya diberi kebebasan memilih sendiri bahan belajar atau buku dan media yang mereka nilai baik. Yang ketiga, sarana prasarana pendidikan harus menunjang terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam praktek pendidikan atau belajar mengajar sehari-hari. Yang keempat, sebagai komponen sistem pendidikan, guru harus bersikap demokratis. Guru harus mampu menerima perbedaan, menghargai pendapat siswa, tidak memaksakan kehendak, merasa paling tahu, dan menciptakan suasana belajar yang demokratis. Yang kelima, proses pendidikan atau belajar mengajar hendaknya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Membangun sekolah berdisiplin moral. Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Sikap disiplin selalu ditujukan kepada orang-orang yang selalu hadir tepat waktu, taat terhadap aturan, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sebaiknya, sikap yang kurang disiplin biasanya ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, serta sekolah. Menanamkan disiplin yang tepat akan menghasilkan terbentuknya perilaku yang ada anak. Hal tersebut menyebabkan anak dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan sosialnya dan sebagai hasil keberadaan diterima dengan baik oleh lingkungannya. Salah satu nilai karakter yang perlu dikembangkan adalah disiplin.
Nilai karakter disiplin sangat penting dimiliki oleh manusia agar kemudian muncul nilai-nilai karakter yang baik lainnya. Pentingnya penguatan karakter disiplin didasarkan pada alasan bahwa sekarang banyak terjadi perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma kedisiplinan. Perilaku tidak disiplin sering ditemui di lingkungan sekolah termasuk sekolah dasar. Ketiga yaitu membangun sekolah kooperatif. Sekolah kooperatif yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada siswa baik mengenai pendidikan maupun biaya yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua tanpa merendahkan derajat sama sekali. Sekolah kooperatif menempatkan penekanan yang tinggi pada sekolah, guru, dan masyarakat untuk bekerja sama menyediakan lingkungan yang terbaik yang mereka bisa untuk generasi muda. Model pembelajaran kooperatif tidak sekedar belajar dalam kelompok, namun harus memenuhi unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif supaya pengelolaan kelas lebih efektif. Ada 5 prinsip yang mendasari pembelajaran kooperatif. Keterlaksanaan pembelajaran kooperatif baru dapat dianggap berjalan dengan baik apabila telah dipenuhinya unsur-unsur. Membangun sekolah progresif berbasis karakter. Sekolah progresif berbasis karakter adalah sekolah yang menerapkan pendidikan progresif dengan berdasarkan pada implementasi nilai-nilai karena karakter, supaya menjadi budaya sekolah yang berkarakter. Pembelajaran di sekolah ini menyediakan pengalaman-pengalaman belajar siswa agar potensi siswa dapat berkembang secara optimal dalam segala aspek, terutama aspek efektifnya sehingga tercipta budaya sekolah berkarakter. Pembelajaran progresif berbasis karakter adalah pembelajaran yang didasarkan pada kepentingan siswa dengan mengimplementasikan nilai-nilai karakter. Pembelajaran yang dilaksanakan berbasis pengalaman dan menekankan pada pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Pembelajaran progresif timbul sebagai reaksi terhadap kekurangan-kekurangan pembelajaran tradisional. Program pendidikan progresif juga mempunyai ciri-ciri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.